Bab 745. Thomas tidak mencurigai kamu, kan? Malam hari, kembali ke kota Leicester. Mereka semua makan malam bersama di luar, kemudian mengikuti Vito mengantar Albert pulang lebih dulu. Lalu ke rumah keluarga Octo bersama Dea. Dea sudah tertidur lelap ketika sampai di rumah keluarga Octo. Keponakan kecil, ketika Dea bangun besok, katakan padanya, "Aku akan menjemput mominya pulang ke rumah keluarga Octo," ujar Vito kepada Clayton sambil menggendong Dea ke kamar Clayton. "Apakah paman ketiga ingin pergi menjemput ibu angkat Albert sekarang?" Clayton mengedipkan matanya dan berkata dengan nada polos, "Tapi rumah ibu angkat Albert tidak jauh dari rumah keluarga Octo. Paman ketiga bisa besok pagi baru pergi menjemput ibu angkat Albert." "Kenapa harus malam hari? Anak kecil kok banyak tanya sih? Cepat tidur sana, awas tidak bisa tinggi," ujar Vito dengan marah dan berbalik meninggalkan kamar. Vito menemuinya di malam hari untuk melakukan hal buruk dan agar sekalian besok bisa menjemputnya datang kembali. Ezra keluar dari ruang kerja dan memergoki adik ketiganya keluar dari kamar putranya. "Mau keluar?" tanya Ezra dengan santai. Jawab Vito tidak banyak berbicara. Ezra tidak banyak bertanya. Setelah adik ketiganya turun ke bawah, dia mengingat sesuatu dan berbalik ke ruang kerja. Setelah kembali ke ruang kerja, "Bagaimana keadaan Matthew?" tanya dia menelepon Kevin, "Lupa sebagian orang dan masalah. Namun, aku tidak bisa memastikan akankah dia tiba-tiba mengingat sesuatu atau amnesia seumur hidup." "Jelas Kevin, Thomas tidak mencurigai kamu, kan?" tanya Ezra. Ketika Kevin menerima telepon Albert yang mengatakan Matthew terluka parah dan menanyakan padanya apakah bisa datang ke kota Gungnir. Karena kondisi Kina, Kevin pernah berhubungan dengannya. Begitu mendengar Kevin mengatakan Matthew menderita cedera otak, Ezra tiba-tiba ingat bahwa adik ketiganya sangat memusingkan Matthew. Lalu bertanya kepada Kevin, bisakah membuat Matthew hilang ingatan? Ezra hanya pernah mendengar masalah fiksi seperti itu di film dan tidak pernah mendengarnya di dunia nyata. Jadi, dia hanya asal menanyakannya saja dan tidak berharap apa-apa. Alhasil, Kevin menjawab akan mencobanya, mengingat Thomas sangat menyayangi adiknya, Matthew. Sejak Kevin pergi kota Gungnir, Ezra tidak pernah menghubungi Kevin agar tidak memancing kecurigaan. Tidak disangka masalah yang dia asal sebut itu berhasil dilakukan Kevin. "Tidak, Thomas sangat bahagia Matthew hilang ingatan," jawab Kevin. "Bagaimanapun, Thomas adalah orang yang bijaksana. Dia tidak ingin melihat adiknya memiliki hubungan tidak jelas dengan wanita yang sudah menikah. Sekarang Matthew telah menjadi seperti ini. Orang pertama yang ingin Matthew hidup seperti ini adalah Thomas. Baguslah. Hanya kita berdua yang mengetahui masalah ini dan jangan ungkit sepatah kata pun pada adik ketigaku," desah Ezra. Jawab Kevin menunjukkan tidak ada masalah. "Dan apa yang akan terjadi jika operasi Thomas gagal? Akankah ada efek samping?" tanya Ezra. "Tidak." Kevin berhenti sejenak, lalu berkata dengan santai. "Adapun efek samping, mungkin akan menjadi idiot," kata ini dipelajari dari Kina. Ezra mengobrol beberapa kata lagi dengan Kevin baru menutup telepon dan kembali ke kamar untuk tidur dengan istrinya. Vito memiliki kunci rumah Albert dan begitu meninggalkan rumah keluarga Octo, Vito langsung datang mencari Albert. Vito membuka pintu dengan kunci yang dia miliki, kemudian memasuki rumah dan menguncinya kembali. Lalu ke kamar Albert. Setelah Albert sampai di rumah, dia segera mandi dan menerima pesan dari Clayton yang mengatakan paman ketiga pergi mencarinya. Tidak perlu dijelaskan juga tahu pria ini tengah malam datang ke rumahnya pasti ada tujuan lain. Adapun tujuan apa itu, Albert sudah bisa menebaknya. Mengingat besok akan pergi ke rumah keluarga Octo dan malam ini mereka baru saja kembali. Masih banyak barang belum disiapkan ditambah besok harus bangun pagi. Karena itu, Albert segera mengeringkan rambut dan ke tempat tidur.
Albert ingin segera tidur agar tidak diganggu seseorang yang telah berpuasa selama seminggu. Orang itu pasti akan membuat Albert menjadi pancake panggang yang dibolak-balik. Semakin Albert ingin tidur, semakin sadar dirinya. Dia yang berbaring di tempat tidur tidak kunjung tertidur. Di malam yang tenang ini, tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Begitu mendengar suara pintu terbuka, tubuh Albert segera menegang dan pura-pura tidur membelakangi pintu. Setelah Vito masuk ke kamar, dia melihat sosok Albert berbaring di tempat tidur. Tidak tahu apa yang dipikirkan Vito dan sudut mulutnya menyeringai. Vito berjalan ke tempat tidur, membungkuk, meletakkan satu tangan di tempat tidur, mengulurkan telapak tangan besar lainnya menggelitik pinggang Albert di bawah selimut. Albert mengira dia mencoba menciumnya diam-diam. Tidak disangka pria itu menggelitik dirinya. Dia tiba-tiba berteriak dan dengan cepat berbalik, "Vito, kamu gila ya? Aku hanya ingin melihat apakah kamu sudah tidur," ujar Vito menyangkal dengan wajah polos. Jika Albert benar tertidur, dia tidak akan membelakangi pintu. Jadi, sejak Vito masuk, dia sudah tahu Albert pura-pura tidur. "Aku hampir tidur, tapi malah dibangunkan oleh kamu," ujar Albert dengan marah. Mendengar apa yang Albert katakan, Vito tidak menunjukkan tanda-tanda introspeksi diri, malah tertawa dan berkata, "Jangan marah, nanti suamimu akan menidurkan kamu, tidak perlu. Aku mau tidur, jika berani membangunkanku lagi akan kutendang kamu keluar," ujar Albert menarik selimut menutupi kepalanya hanya menyisakan sedikit ruang untuk bernafas. Vito menyeringai, kemudian berjalan ke lemari, mengambil jubah mandi dan ke kamar mandi. Albert tidak bisa tidur, dia bosan di tempat tidur. Hingga akhirnya mengambil HP yang ditaruh tidak jauh, kemudian melihat internet dan tidak ada berita yang dia minati di daftar pencarian panas. Setelah itu, Albert melihat video singkat. Semakin lama Albert semakin ketagihan. Albert merasa ada yang tiba-tiba memeluknya dan orang itu adalah Vito. "Bukankah mau tidur, dan tidak mengizinkanku membangunkan kamu? Kenapa masih main HP?" ujar Vito menyita HP-nya dan menaruhnya di meja kecil di samping tempat tidur. "Tidur sana, besok pagi harus bangun pagi," ujar Albert yang dalam sekejap berubah menjadi burung unta dan mengingatkan Vito besok masih ada urusan. "Jadi jangan main-main, ini belum larut malam. Aku lihat malam ini kamu masih belum ngantuk. Udah tiduran dari tadi juga belum tertidur juga. Kalau kamu olahraga, itu akan membantumu cepat tidur dan tidur nyenyak. Gimana?" kata Vito sambil mulai melakukan hal itu. Albert ingin menggeram, olahraga apaan? Coba saja kalau Vito bisa mengendalikan dirinya, Albert pasti tidak akan takut padanya. Kan, pria ini telah puasa melakukannya selama seminggu. Sekarang dia seperti orang kelaparan yang berpuasa. Begitu dia tidak berpuasa, Vito pasti akan langsung menerkamnya sampai Albert kelelahan. Bab 746, pergi menemui keluarganya, seperti yang diperkirakan Albert. Pada akhirnya, Albert tidak bisa melepaskan diri dari Vito, bahkan sampai dirinya merasa kelelahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Albert bekerja sambil membesarkan Dea. Selain itu, dia juga sering berolahraga secara teratur dan mengira kekuatan fisiknya sangat bagus. Namun, di depan pria ini, dia baru tahu apa artinya, itu semua sia-sia. Setelah itu, Albert berbaring kelelahan di tempat tidur dan terengah-engah. Bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Tetapi ada seorang pria yang masih memiliki kekuatan membawanya ke kamar mandi untuk membasuh keringat dan membersihkan cairan di tubuhnya. Kemudian mengganti spray baru sebelum tidur. Begitu menyentuh tempat tidur, Albert langsung tertidur lelap. Keesokan hari, pada saat Albert bangun sudah jam 11. Mengingat hari ini akan pergi makan malam di rumah keluarga Okto, Albert segera bangkit dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi dan diam-diam memarahi seorang pria di hatinya. Sialan, jelas-jelas dirinya sudah mengatur alarm tadi malam, pasti dimatikan oleh pria menyebalkan itu.
Vito yang ingin membawa Albert pulang menemui orang tua, berjalan masuk dari luar dengan pakaian rapi. Kebetulan melihat Albert buru-buru keluar dari kamar mandi sambil melototi dirinya. Tidak perlu buru-buru, pelan-pelan saja, ujar Vito sudah menebak apa penyebabnya. Kalau tidak mau dipukul, minggir dan diam, ujar Albert marah ingin memukul kepalanya. Pria ini tahu hari ini adalah hari yang penting, tetapi tidak bisa memprioritaskan yang lebih penting. Vito berdiri diam di samping sambil mengawasi Albert yang sibuk. Untungnya pakaian yang akan dipakai hari ini sudah Albert pilih dari semalam. Dia mengambil pakaiannya dan bergegas ganti di kamar mandi. Kemudian yang terakhir adalah berdandan. Ayo, aku sudah menyiapkan hadiah yang ingin kamu belikan untuk orang tua dan kakek. Kita langsung ke rumah keluarga Tang sekarang, kebetulan bisa langsung makan. Ujar Vito dengan tenang sambil memeluk pinggangnya. Benarkah, awalnya Albert berencana hari ini ingin bangun pagi pergi membeli hadiah untuk orang tuanya. Begitu bangun sudah siang, awalnya ingin meminta Vito menelepon keluarganya agar nanti sore baru ke sana. Tentu saja benar, aku tidak perlu berbohong padamu untuk hal semacam ini. Jawab Vito dengan tegas, mereka memang sudah menikah dan melahirkan Dea. Tetapi Vito tidak pernah secara resmi membawa Albert pulang untuk menemui orang tuanya. Jadi hari ini adalah hari yang penting baginya dan tidak boleh dikacaukan. Malam ini tidak boleh datang ke rumahku, ujar Albert menghela napas lega. Oh, jawab Vito dengan acuh, sekalipun malam ini Albert meminta Vito datang ke rumahnya, Vito juga tidak akan pergi. Karena Vito berniat untuk membiarkan Albert tinggal di rumah keluarga Okto sampai besok siang dan kemudian membawa Dea ke kota Gungnir. Albert terkejut, dia tidak menyangka Vito sangat mudah diajak bicara. Dari wajahnya tidak terlihat ekspresi apapun, hanya bisa menganggap hati nuraninya sudah ada dan tahu di mana dia melakukan kesalahan. Dalam perjalanan ke rumah keluarga Okto, Albert perlahan menjadi gugup. Vito, apakah kakekmu galak dan tidak mudah diajak bicara? Tanya dia kepada Vito yang sedang menyetir. Sejak kembali dari Amerika, Albert tidak pernah memiliki bertemu langsung dengan keluarganya. Sekalipun, Dea selalu tinggal di rumah keluarga Okto. Beberapa tahun yang lalu, ketika Kina baru menikah dengan tuan muda kedua, ditambah Kina tidak akrab dengan tuan muda kedua. Sebelum menikah mereka terus tinggal di rumah keluarga Kina. Kemudian pergi menemui keluarga tuan muda kedua. Dengar-dengar kakek Okto sangat galak. Ia merasa Kina lahir dari latar belakang keluarga biasa, ditambah dengan kemunculan Ahri. Kakek Okto lebih berpihak kepada Ahri karena memiliki persahabatan lama dengan keluarga Sealer. Uhuk, Albert sangat ingin bertanya kepada pria ini bagaimana reaksi kakeknya ketika mengetahui bahwa Ahri adalah Semel. Albert sangat senang hanya dengan membayangkan saja. Wow, aku tanya kamu, ujar Albert dengan galak, sudah kujawab. Vito merasa dirinya sangat tidak berdaya. Jelas-jelas Albert yang tidak fokus, malah dia yang harus dengan sabar menjelaskan lagi. Kakekku sangat baik. Dia sering mendesakku untuk menipumu, Uhuk membawamu pulang makan bersama. Kakek sudah berumur, dia sudah lebih berpikiran terbuka dan mudah diajak komunikasi. Kamu tidak perlu terlalu gugup, lagi pula, kakek sangat menyukai Dea. Seandainya, jika kakek berani tidak senang kepadamu, kamu dapat menjadikan Dea sebagai tameng dan menyuruh Dea untuk mengabaikannya. Jika Dea sungguh mengabaikan kakek, kakek pasti akan sibuk membujuk Dea dan tidak ada waktu untuk kesal kepadamu. Mengerti tidak? Ini disebut sebagai ibu ditinggikan oleh keagungan anak. Albert, apa yang terjadi kenapa mendadak simpati dengan kakek Okto? Apakah cucu ini palsu? Albert mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam berpikir, selalu ada jalan keluar dari suatu masalah. Selain itu, Ibu Kina pernah mengatakan kepadanya, ibu mertuanya sangat banyak bicara dan ayah mertuanya sedikit pendiam.
Temperamennya sedikit mirip tuan muda kedua dan mulut kakek Okto sedikit tajam dan sombong. Sepanjang perjalanan, Albert mengobrol dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang keluarganya. Meski sudah mengetahuinya sebelumnya, rumah keluarga Okto Dea sarapan pagi-pagi sekali dan berlari ke taman depan rumah. Dia mendengar dari Clayton bahwa ayah sedang menjemput Mommy dan Mommy akan datang ketika makan siang. Jadi Dea langsung berlari ke depan rumah untuk menunggu ayah dan Mommy. "Nona Dea, maukah kamu masuk ke rumah untuk makan snack atau buah?" tanya pelayan yang merawat Dea dan juga membantu Dea mandi di malam hari dengan suara lembut dan penuh hormat. Anak ini telah menunggu di sini sejak sarapan dan tidak mau masuk ke rumah. Bahkan kakek Okto gagal memanggil Dea masuk, masih kecil sudah sangat keras kepala. Tidak mau, Dea mengernyitkan alis dan menolak dengan kesal. Dalam hatinya, Mommy dan dedinya belum pulang. Setelah itu, terdengar suara mesin mobil. "Mommy dan dediku sudah datang." Beberapa bunga kecil di tangannya jatuh ke tanah dan berlari menuju pintu. Tidak lama kemudian, Dea melihat mobil sedan mewah hitam dan langsung mengenali itu adalah mobil dedinya. Pelayan itu melihat tuan muda ketiga pulang dengan istrinya. Ia segera masuk ke rumah, memberitahu kakek Okto. "Dedi, Mommy," teriak Dea berlari ke arah mereka. "Sudah sampai?" "Dea sudah tidak sabaran," ujar Vito kepada Albert yang duduk di sampingnya sambil menghentikan mobil. Setelah itu, keluar dari mobil dan berjalan ke kursi penumpang untuk membantu Albert keluar dari mobil. "Mommy, akhirnya kamu datang. Mommy, bajumu sangat cantik," ujar Dea seperti sudah lama tidak melihatnya dan dengan bersemangat mengelilinginya.